Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, lamun budaya bagi kita semua, salam kebijakan. Ya, hari ini kita akan bicara mengenai Giranto Blue, ya, produk yang salah satu membuat kita lebih sehat, ya. Ini. Oke, jadi kita akan mengkaji kandungan dari Giranto Blue ini, ya. Dia ada ekstrak daun sirsaknya, ya, ada cairan terapi yang mengandung ekstrak daun sirsak, berfungsi sebagai antioksidan, mempunyai pH yang tinggi yang bermanfaat membantu memelihara daya tahan tubuh. Ya. Kandungan ekstrak daun sirsak ada acetogenins yang terkandung dalam daun sirsak digunakan untuk melawan kanker dengan menghambat yang namanya ATP, adenon sinatrifosfat, yang memberi energi pada sel kanker. Nah, di sini dihambat ya ATP tersebut. Jadi tanpa energi, sel kanker tidak akan tumbuh berkembang dan perlahan-lahan akan mati dengan sendirinya. Selanjutnya ada anokataksin, ada anokatalin, anomurisin, anomurin, anonol, ada kaklorin, ya, kentisik asid, asam linoat. Ya, ini yang merupakan adalah semua antioksidan ya yang ada di ekstrak daun sirsak, ya. Secara tradisional dia berkhasiat untuk apa? Yaitu membantu mencegah penyakit kanker. Sebagai antioksidan, ya, membantu mengatasi osteoporosis, membantu mengurangi tekanan darah tinggi, membantu menghambat produksi asam lambung berlebih, membantu menurunkan kolesterol, membantu menurunkan gula darah, membantu menurunkan kadar asam urat, juga membantu mengurangi rasa nyeri. Nah, sekarang kita bicara pH darah ya pada tubuh sehat. Jadi 60% dari berat tubuh manusia itu adalah cairan. Supaya tubuh kita berfungsi dengan baik, pH tubuh harus selalu netral ya. Pada skala pH, cairan tubuh yang normal itu harus berada pada pH 7,4. Jadi apabila pH turun di bawah 6,8, maka tubuh kita akan mengalami yang namanya disebut asidosis. Sedangkan kalau tinggi di atas 7,4, dia mengalami yang namanya alkalosis. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia. Kalau orang-orang tuh ya, ini ideal nih, 7, 72, 74 nih. Yang ideal ini ya. Neutral pH itu 7. Nah, jadi telah dilakukan survei pada orang yang mengidap penyakit kanker untuk melihat pH darah mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa 85% pengidap kanker itu memiliki pH di bawah 7,0. Ini dia, 85% ya, people are acidic ya, gitu. Jadi kenapa? Karena di bawah 7 itu akan mulai timbul yang namanya radikal bebas. Virus, bakteri, logam berat akan mudah muncul ya. Mudah masuk, mudah muncul di dalam tubuh kita. Nah, ini dia gejala asidosis. Pada kepala, dia akan pusing, ngantuk, bingung, nggak sadar diri, kadang kan koma. Pada bagian respiratori atau pernapasan, dia ada namanya shortness of breath, itu yaitu pendek napasnya atau batuk-batuk. Kalau pada jantung dia ada aritmia, juga ada peningkatan detak jantung, tak 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 gitu ya. Kalau pada gastrik, ya daerah lambung ada nausea, ada vomiting, ingin mual dan muntah ya. Pada otot ada akan mengecil, juga ada peradangan di situ. Kalau di daerah pencernaan akan terjadi diare ya. Ini adalah orang yang kena gejala asidosis ya. Nah, oksigen yang kita hirup itu membutuhkan elektron supaya dapat berfungsi di dalam tubuh. Terkadang oksigen tersebut mengambil elektron dari sel tubuh kita yang sehat. Kenapa? Kalau lagi polusi, oksigen O2 itu tidak tersedia dengan bagus,
Mau nggak mau itu tubuh kita akan mengambil elektron dari sel tubuh kita yang sehat. Nah, apabila elektron tersebut diambil, maka sel akan mengalami kerusakan dan menjadi radikal bebas. Nah, apabila cairan tubuh kita bersifat basah, maka artinya tubuh kita itu penuh dengan ion negatif. Ion negatif tersebut akan masuk pada sel-sel yang rusak tadi, sehingga sel tersebut menjadi normal kembali dan bebas bergerak dalam tubuh. Jadi penting sekali bahwa tubuh kita itu harus bersifat basah atau netral, ya, netral ke arah basah, ya. Nah, sebaliknya, apabila tubuh kita bersifat asam, maka tubuh kita itu kekurangan ion negatif. Sel-sel rusak atau radikal bebas akan saling bergabung, dia menyeimbangkan dirinya. Akibatnya sel tersebut susah bergerak, mengakibatkan peredaran darah tidak lancar. Nah, ini ion negatif ini bisa dapat dari mana? Dari mineral, dari herbal-herbal. Kalau dekat air terjun, pegunungan, hutan, sejuk, hamparan rumput hijau, herbal-herbal, ya. Nah, atau pada waktu sepertiga malam, itu memang kita dianjurkan untuk sholat tahajud. Karena pada saat sepertiga malam itu, bumi itu menyediakan ion negatif yang luar biasa banyaknya, ya, yang untuk kita hirup melalui oksigen kita dan untuk kita bernapas, ya. Nah, ini nih, kalau sel darah sehat, nah ini dia bentuknya satu dia bergerak kemana-mana. Tapi kalau misalnya pada kondisi pH asam, dia ini bergabung nih, lihat tuh, bergabung ini seperti letter L, ini seperti letter U, ya ada yang bergabung. Nah, kalau yang masih bagus yang ini nih, 1, 2, 3, 4 ya. Sisanya, nah karena kondisinya jadi kaku begini, susah dia bergerak gitu, karena bersama-sama, ya gitu. Jadi pentingnya sel darah harus pH 7 atau 7,4. Bagaimana caranya menjaga tubuh agar pH balance? Kita harus konsumsi makanan yang bersifat alkali. Nah, perlu diketahui bahwa sifat alkali ini bukan dilihat rasanya, tapi sifat basa di dalam darah, ya. Misalnya lemon tuh, sirsak, ya. Mungkin pahit, ya, dari luar, atau lemon itu mungkin asam, tapi diterima oleh tubuh kita menjadi basa. Juga konsumsi makanan, minuman yang mengandung banyak antioksidan. Banyak minum air mineral atau air alkali. Kurangi makanan yang bersifat asam seperti gula, junk food, ya, lemak jenuh, dan minuman-minuman berkarbonasi. Cara pakainya ya adalah campurkan MSC Giranto Blue ke dalam 150 ml air, diaduk lalu segera diminum. Untuk pengobatan dia diberikan 5 tetes 3 kali sehari. Untuk perawatan 3 tetes 3 kali sehari. Jadi karena ini pH-nya tinggi, tidak boleh langsung terkena mulut, bisa sariawan, kulit bisa gatal-gatal, melepuh, dan mata kemungkinan bisa terjadi kebutaan, ya. Ini ada nomor izin edarnya, MSC Giranto Blue, punya POM TR 192 625 691. Ini dia. Ya, pertanyaan yang sering diajukan. Apakah Giranto Blue aman untuk ibu hamil? Giranto Blue adalah penaik pH, ya, yang aman untuk ibu hamil apalagi pada fase awal kehamilan. Karena tubuh si ibu biasanya kehilangan mineral alkali untuk diberikan ke janin. Maka untuk memastikan bahwa terdapat mineral alkali yang cukup untuk menetralisir semua limbah asam yang dihasilkan oleh si janin selama 9 bulan ke depan, dia mengakibatkan darah si ibu berubah menjadi bersifat asam cukup cepat. Kenapa? Karena kan si janin bayi ini kan akan pup, ya, dia pup, dia pipis, itu kembali lagi ke darah si ibu, ya. Nah, jadi darah ibu ini yang kena limbah si janin ini, si bayinya mau nggak mau harus segera menjadi basa kembali sifatnya, gitu. Jadi hal yang karena menjadi cepat asam ini biasanya menyebabkan morning sickness, rasa mual semasa kehamilan, terutama di pagi hari pada ibu hamil. Jadi itulah sebabnya konsumsi Giranto Blue bisa menaikkan pH tubuh
secara cepat dan membantu untuk melegakan morning sickness bagi si ibu hamil, ya. Terus boleh nggak dikonsumsi untuk anak-anak, ya? Baik diminum setiap hari untuk anak-anak maupun orang dewasa, karena Zyranto Blue itu bekerja untuk meningkatkan kadar pH pada tubuh yang normalnya 6,8 sampai 7,8 atau rata-rata menjadi 7,4, ya. Jadi Zyranto Blue bekerja untuk meningkatkan kadar pH pada tubuh sampai mendapatkan pH 7,4. Selain itu mengandung ekstrak sirsak yang memiliki antioksidan tinggi, berfungsi dia mengantisipasi radikal bebas di dalam tubuh. Ya. Apakah benar konsumsi Zyranto Blue sebagai terapi menghentikan merokok? Nah, jadi rokok merupakan zat radikal bebas yang sengaja dimasukkan oleh perokok ke dalam tubuhnya. Apabila orang tersebut mengkonsumsi Zyranto Blue, maka pH tubuhnya akan terperbaiki. Kondisi tubuhnya yang semula bersifat asam akan bersifat basa. Dan sehingga fungsi sarafnya akan terperbaiki dan berfungsi normal kembali. Nah, pada saat itu, sang perokok akan menolak zat radikal bebas yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu apa? Dengan proses detoksifikasi. Yaitu dengan mengirim rasa pahit, mual, pusing, atau keluar keringat yang banyak ke indera perasa bagi si perokok. Ya. Ini testimoninya. Ya, ada yang buat batu ginjal, bisa ya darah tinggi, ya. Untuk merokok berkurang, yang tadinya mata berkunang-kunang, kepala puyeng, ya, sampai muter-muter. Nah, ini biasanya vertigo. Kenapa? Karena asam lambungnya tinggi. Si Zyranto Blue dia menetralisir si asam lambung yang tinggi tersebut, ya. Ini juga asam urat sama batuk karena ada mau masuk virus keluar, ya. Lambung sering kambuh, pencernaan tidak lancar, demam kambung. Nah, juga bisa tambah menyusut 4 kilogram gitu. Kenapa? Karena lambungnya pH-nya tinggi, otomatis menyerap makanannya sedikit sehingga terbuang menjadi feses, ya. Gitu. Selanjutnya dia menghentikan rokok yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Juga menjaga stamina, mengeluarkan lemak, ya, menyembuhkan asma, liver, ya, karena dia sebagai antioksidan, ya, antioksidan tinggi, ya. Itu aja dari saya mengenai Zyranto Blue. Mudah-mudahan dengan konsumsi ini ya, pH tubuh kita tetap netral dan tidak ada masuk virus, bakteri, radikal bebas, dan juga logam berat yang ke tubuh kita. Ini ya, konsumsi ini. Oke. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.